Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangka Pinang, edisi 13 Juni 2022. Kembali bersama saya, Guru Injil Filemon, dan di bulan Juni ini saya akan membahas tentang topik keselamatan, sebab di bulan ini gereja kita membahas apakah saya benar-benar diselamatkan, sebuah pertanyaan yang penting. Nah saudara, saya hari ini akan membahas salah satu dari ciri atau bukti bahwa seseorang adalah betul-betul adalah orang yang sudah diselamatkan. Suatu ciri yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri dan kemudian dikonfirmasi oleh Rasul Paulus. Sebelum kita membahas, mari kita berdoa mohon anugerah dari Allah Roh Kudus. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang mengasihi kami, yang memberikan firman-Mu untuk boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kalau di bulan ini gereja kami GPK Semangka Pinang membahas tentang apakah kami benar-benar umat yang diselamatkan, apakah kami secara individu adalah benar-benar orang-orang yang telah Engkau tebus. Kami perlu memeriksanya bercermin dari firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami untuk melihat keadaan diri kami yang sebenarnya dengan berdasarkan pada firman-Mu ya Tuhan. Dan tolong kami untuk lebih dahulu memahami firman-Mu, dan kemudian tolong kami untuk bercermin terhadap kebenaran yang kami temukan, yang Kau sampaikan dari firman-Mu ini Tuhan. Bekerjalah melalui Roh-Mu lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, salah satu ciri yang mencolok dari seseorang yang benar-benar adalah orang yang sudah diselamatkan adalah apa itu? Saya akan mulai bukan dari Tuhan Yesus, tetapi dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan di dalam salah satu suratnya kepada jemaat di Filipi, di pasal 3 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Paulus berkata, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini kepada kalian tidaklah berat bagiku, dan juga memberikan kepastian. Nah, ini motivasi dari Rasul Paulus adalah salah satu yang memotivasi kami hamba-hamba Tuhan untuk mengangkat tema ini di bulan ini, agar kita betul-betul memeriksa diri kita, memberikan kepastian kepada setiap kita, apakah saya benar-benar umat Tuhan, apakah saya benar-benar diselamatkan. Jadi ini adalah motivasi yang bukan dari kami saja, tetapi dari hamba-hamba Tuhan sejak para rasul. Bahkan sebetulnya kalau kita membaca Alkitab sangat banyak membahas tentang mana yang asli, mana yang palsu, mana yang benar-benar diselamatkan, dan seperti apa yang tidak. Dan itulah sebabnya kita perlu mengambil waktu untuk memikirkan hal ini. Dan di sini Rasul Paulus berkata, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Dan sudah kita mulai bahas sejak bahkan bulan lalu bahwa bagaimana banyak penyesat di zaman-zaman sekarang. Sebetulnya ini bukan juga hal yang baru. Bahkan sejak zaman para rasul, penyunat-penyunat palsu ya. Bahkan Paulus memakai istilah anjing-anjing. Sebuah istilah yang sangat keras untuk mengingatkan kepada jemaat untuk benar-benar berhati-hati ya. Kalau kita memperhatikan khususnya anjing-anjing liar, bagaimana mereka membunuh korbannya, itu mereka sangat cerdik. Hampir tidak mungkin seekor binatang calon korban itu lolos dari serangan anjing liar ya, yang berkelompok ya, bukan anjing rumahan yang banyak insting berburunya sudah banyak berkurang ya. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat yang palsu. Oke, berarti ada orang-orang yang sangat religius. Bahkan kalau kita berbicara dengan jujur, dunia ini penuh dengan orang-orang yang beribadah. Ya, bukan hanya orang Kristen. Ada banyak agama di dunia ini dan ada banyak sekali orang-orang yang religius.
Tetapi ibadah mereka itu bukanlah ibadah yang tepat kepada Allah yang benar atau dengan cara yang benar, ya. Tetapi saudara, sebagai kontrasnya Paulus berkata, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, disinilah kita akan melihat, ya. Yaitu yang pertama yang ingin saya soroti adalah kita itu adalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah. Sunat adalah salah satu tanda penting bagi bangsa Israel, sebab itu mengidentifikasi mereka berbeda dari bangsa-bangsa lain yang menyembah dewa-dewi. Mereka disunat secara lahiriah untuk membuktikan mereka adalah keturunan dari Abraham yang beriman kepada Allah yang benar, Yahweh. Dan itulah sebabnya mengapa orang Israel sangat mementingkan, sangat mengutamakan tentang sunat ini. Tapi kita sudah tahu bahwa ternyata tidak semua orang yang disunat secara lahiriah itu diselamatkan. Dan Tuhan bahkan di dalam perjanjian lama sering menyinggung masalah tersebut. Dan di dalam perjanjian baru, pernyataan dari Allah kita itu lebih jelas lagi. Sebab berita keselamatan di dalam Yesus Kristus itu diberitakan kepada seluruh bangsa. Dan kemudian bagaimana bangsa-bangsa lain yang tidak disunat secara lahiriah tidak perlu lagi disunat. Nah, dan disinilah Paulus berkata, kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah. Sunat yang dia maksud bukanlah sunat lahiriah seperti bangsa Israel, melainkan sunat rohani, yaitu orang yang di dalam hidupnya telah menanggalkan manusia yang lama. Ada kebiasaan-kebiasaan, ada dosa yang sudah diputuskan, ya, yang sudah tidak ada mau lagi kaitan dengan hal-hal itu. Kalau kita mengingat perkataan Yesus pernah berkata, kalau matamu membuat engkau menyesatkan engkau, cungkillah, lebih baik diselamatkan masuk ke kerajaan Allah dengan sebelah mata daripada dengan kedua mata dibuang ke dalam api neraka. Atau kalau tangan kananmu menyesatkan engkau, potonglah, lebih baik dengan tangan yang satu, dengan tangan yang buntung sebelah masuk ke dalam kerajaan surga daripada dengan kedua tangan yang utuh dibuang ke dalam kebinasaan. Dan perkataan Yesus ini sebetulnya bukan secara harfiah harus mencongkel atau memotong, melainkan yang dimaksudkan adalah sebuah sunat yang menyunat manusia lama kita, yaitu dosa-dosa kita, kebiasaan kita, kesukaan kita yang terhadap dosa. Nah, tetapi yang menjadi sorotan saya adalah yang beribadah oleh Roh Allah. Nah, jadi ciri pertama orang yang benar-benar diselamatkan, yaitu pertama-tama dia adalah orang yang disunat hatinya, rohaninya, manusia lamanya ditanggalkan, yang beribadah oleh Roh Allah. Dan ini adalah poin yang sangat penting. Mengapa saya mengatakan demikian? Sebab kita sudah mengerti Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa seseorang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga kecuali kalau dia dilahirkan kembali, dan yang dia maksud adalah dilahirkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan iman itu, anugerah itu, ya. Jadi manusia yang mati secara rohani dibangkitkan oleh Roh Allah untuk bisa mengerti dan merespons kepada anugerah Allah yang Tuhan berikan lewat penebusan melalui pengorbanan Yesus Kristus, percaya, beriman, dan betul-betul tidak lagi mengandalkan kemampuan lahiriahnya, ya, seperti yang tadi Paulus katakan, tidak bermegah pada hal yang lahiriah. Nah, tetapi sekali lagi sorotan saya adalah beribadah oleh Roh Allah. Sekarang kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam percakapannya dengan perempuan Samaria, ya, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22 dan hingga 24, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini adalah ciri pertama yang ingin saya bahas tentang apakah seseorang benar-benar diselamatkan. Yesus mengatakan, sudah tiba.
akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini bukan lagi soal tempat. Kemarin Guru Injil Mori menyampaikan keprihatinannya tentang bagaimana anak-anak muda itu begitu sukar untuk diajak datang ibadah di tempat, ya, di gereja lokal. Mentang-mentang sudah ada online, ya, dan waktu dia menyampaikan itu, saya juga bertanya apakah orang itu betul-betul duduk dan betul-betul mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, atau jangan-jangan dia hanya seperti menonton video YouTube, ya, suka men-skip apa yang tidak dia sukai atau hal-hal yang dianggap tidak penting, hanya mengikuti apa yang menurutnya penting dan menarik hatinya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa apa yang diprihatinkan oleh Guru Injil Mori itu tidak tepat. Sangat tepat, sebab kalau orang betul-betul mengasihi Tuhan, tentu juga mengasihi sesamanya, mengasihi gerejanya, mengasihi tubuh Kristus, sehingga kehadirannya di gereja lokal itu memegang peranan penting, bukan hanya dalam menerima dukungan iman dari orang lain, ya, seperti para pengurus atau rohaniwan, tapi kehadirannya juga memberikan dukungan moral, doa, kesatuan, kesepakatan dengan saudara-saudara seiman yang lain. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa memang tempat itu bukan bukan berarti tempat itu tidak penting, ya. Kumpulan ibadah bersama itu bukannya tidak penting, seperti di zaman online seperti sekarang. Itu sangat penting, ya, tidak bisa digantikan sebetulnya, ya. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu berarti beribadah kepada Allah yang digerakkan oleh Roh Kudus, yang dimampukan oleh Roh Kudus, yang melahirbarukan, yang menerangi pikiran akan firman, yang membuat kita insaf akan dosa. Sehingga ibadah yang diinisiasi oleh Roh Kudus, yang tentu saja harus ketika orang itu menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Roh. Ya, dan hal ini begitu sering diulang-ulang oleh para rasul dan juga oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, dan di sini salah satunya dia berkata, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dikatakan sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Inilah baru penyembahan yang sejati, penyembahan yang digerakkan, diinisiasi oleh Roh Kudus, yang hanya bisa terjadi kalau seseorang itu memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi ini bukan berbicara tentang tempat, ini berbicara tentang apa yang menjadi motornya. Dan ini dalam keadaan realnya, dalam bentuk nyatanya, itu seharusnya terjadi setiap waktu, bisa terjadi sewaktu-waktu, setiap waktu, setiap hari. Ada penyembahan yang real dari Roh Kudus di dalam hati untuk menyembah Allah Tritunggal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ciri seorang yang Kristen yang sejati. Adanya kerinduan yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyembah, untuk beribadah. Inilah yang ditekankan oleh Guru Injil Mori kemarin. Mengasihi bukan sekedar memanfaatkan Allah. Memang saudara mengikut Allah itu keuntungannya besar, ya, terlalu besar tidak bisa kita bayarkan. Keselamatan itu memberi kita keuntungan yang paling besar yang bisa kita dapatkan di alam semesta ini. Tetapi orang yang benar-benar diselamatkan, yang punya iman yang menyelamatkan, itu kemudian punya kerinduan untuk menyembah Allah yang digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga kesehariannya itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada hikmat dari Allah, ya. Dan ketika berkumpul bersama di dalam ibadah raya atau di dalam persekutuan atau di dalam persekutuan doa, kelihatan ada kesungguhan hati yang mendalam. Tentu saja saudara-saudara, kita manusia itu sangat pintar untuk bersandiwara, ya. Bahkan sebetulnya ada salah satu ayat yang mengatakan apa yang ada di dalam roh manusia itu hanya manusia itu yang bisa menyelidiki. Lalu dikatakan hanya Roh Allah yang mengerti apa yang ada di dalam diri Allah, Roh Kudus, ya, maksudnya. Dan itu ayat ini memberi kita gambaran bahwa kita tidak bisa betul-betul
seyakin-yakinnya akan seseorang itu seperti apa. Hanya dia dan Tuhan yang tahu keadaan dirinya yang sebenarnya. Akan tetapi, tentu saja tetap ada perbedaan ketika seseorang menyembah Allah dengan kesungguhan yang digerakkan oleh Roh Kudus, dengan yang hanya sekedar rutinitas, dengan yang hanya datang untuk yaitu memanfaatkan Allah, ya, mencari berkat, datang hanya untuk supaya tidak dicari oleh gembala sidang, datang hanya untuk supaya ya itu kewajiban, datang hanya untuk supaya tidak dihukum oleh Tuhan, dan ada berbagai macam motivasi lainnya, datang hanya untuk dilihat orang, datang hanya untuk karena dikasih tugas pelayanan. Akan ada perbedaan yang sangat masif antara orang yang beribadah oleh Roh Kudus, beribadah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini harusnya menjadi ciri yang kita alami sehari-hari. Apakah Anda punya kerinduan untuk beribadah kepada Allah yang digerakkan oleh Roh Kudus itu? Kalau Bapak Ibu Saudara merasa ada kekeringan rohani, mintalah pada Roh Kudus. Mintalah kepada Bapa, mintalah kepada Yesus Kristus. Tuhan, berikan roh-Mu. Ya Roh Kudus, bangkitkan jiwaku yang lesu. Dengan keberserahan diri, lalu kita menantikan roh itu menggerakkan kembali semangat ibadah itu. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, ya, tetapi ada luapan hati, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penyembahan yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang terdalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ciri yang pertama dari seseorang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah, beribadah oleh Roh Kudus. Kiranya renungan hari ini menolong Anda, kiranya Roh Kudus betul-betul menggerakkan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.